Ya berarti Allah itu penyebab dari semuanya Pak. Iya. Ya dari dulu kiai-kiai bilang gitu kan saya enak. Nah, intinya gini, terus dia menjadi sadar setelah Allah tak beri status wajibil wujud. Makanya saya tambah tua, itu tambah kagum sama ulama dulu. Kenapa kita mulai kecil dikenalkan wujud kidam bakok, kira-kira gitu. Hadhil maujudat, alam yang sudah kadung wujud ini kan mau tidak mau harus disebabkan oleh yang wujud. Masa wujud disebabkan nihilisme atau ketiadaan? Ya kira-kira gitu. Kalau sama tanya hakikat Allah yang mudah dikenali apa? Beri status wajibil wujud. Yang wajibil wujud ini oleh kita adalah disebut Allah. Lah yang menerangkan itu siapa? Ya Nabi Muhammad itu. Lah Nabi Muhammad turunannya siapa? Ya secara zahir turunnya Nabi Adam. Kan ya sudah gitu kira-kira. Sudah sampean yang senang saja hidup, enggak usah mikir itu. Ya sudah kita aja. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid itu memang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya nggawa pacul, ngliwati Nabi ngaji diliwati. Gue baca, ya santai. Singkat cerita semua sahabat itu mencibir. Celaka betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian. Jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Akhirnya sahabat mereka sadar. Jadi untuk meramaikan Islam itu tidak harus semuanya ngaji di masjid. Yang ngapain kerja ya ben kerja. Sementara orang ada di germo. Orang pengedar narkoba itu, saya kurang kerja kang perusakan. Jadi sebetulnya orang tuh nggak bisa mengatakan kerja mau pengedarkan narkoba itu ndak, pengerusakan tuh namanya. Tapi kayak adol pentol terus hal-hal yang halal itu namanya apa? Kerja, dan kerja itu ibadah. Saya masih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi apa logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubat. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama-sama saja baik. Bukan karena baik sama orang fasik, bukan. Tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik, dan tentu itu butuh apa? Tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Ya, terus kita harus menghindari perilaku tertentu. Yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarid. Khawarid itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah siamu laisa siamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarid. Ibadah kamu enggak sebanding ibadahnya Khawarid, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minaddin murukosahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiro. Dan di antara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah ndak semangat. Ini kelompok sing hadarona humun nabiyyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa menghindari. Ketika Rasulullah ngambil sikap tegas kepada qatilu Hamzah yaitu Wahsy, dan ketika Rasulullah ngambil sikap tegas pada orang-orang yang mengalahkan beliau di perang Uhud, Nabi itu wajahnya terluka, gigi serinya tanggal. Tapi apa yang terjadi? Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Muhammad itu bukan wilayah kamu ngecap orang, menstigmasi orang itu tidak wilayah kamu. Saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa saya itu atau menyiksa mereka itu wilayah saya, kata Allah. Saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa mereka itu wilayah saya. Sehingga akhirnya apa? Rasulullah tidak ngambil sikap yang mungkin orang lain mengatakan itu tidak tegas, tapi itu kearifan. Betul, akhirnya Wahsy malah masuk Islam. Khalid bin Walid panglimanya juga masuk Islam. Dan beberapa orang kafir juga masuk Islam, termasuk mimpinihim, ketuanya yaitu Abu Sufyan.
Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya inna wuha yabsutu yadahu billail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul lail. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Betapa syafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam tuh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna nanar. Makanya masyhur itu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Jawabe Nabi bi la ardo wa wakhidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wakhidun min ummati finnar. Satu dari umatku min ummatil ijabah minan nar. Makanya saya setuju dengan Syekh Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah diantara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Ya sudah, sholat jamaah saja, sholat jamaah di masjid. Terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid. Tapi kalau yang sibuk ya monggo, asal itu halal ya ibadah. Ngendikane Nabi, setiap aktivitas muslim asal halal itu apa? Ibadah.